Terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa. Museum Holocaust didirikan di Minahasa, Sulawesi Utara. Keberadaan museum tersebut menjadi pro dan kontra, bahkan Majelis Ulama Indonesia meminta agar Museum Holocaust itu ditutup. Pada 27 Januari lalu, warga negara Indonesia berdarah Yahudi yang tergabung dalam komunitas Yahudi di Minahasa meresmikan Museum Holocaust pertama di Indonesia di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Peresmian Museum Holocaust ini juga dihadiri Bupati Minahasa Royce Octavian Roring, Dubes Jerman untuk Indonesia Ina Lepel, dan perwakilan Kedubes Austria di Jakarta. Museum tersebut didirikan untuk mengenang korban pembantaian kaum Yahudi oleh pasukan Nazi Jerman. Holocaust merupakan genosida terhadap 6 juta penganut Yahudi di Eropa selama Perang Dunia II. Pembantaian terhadap kaum Yahudi itu dipimpin Adolf Hitler yang menguasai Jerman pada masa itu. Pada intinya, kami sangat menjunjung tinggi perdamaian, kami sangat menjunjung tinggi toleransi, kami sangat menjunjung tinggi harmoni dan pluralisme atau kemajemukan. Apalagi Sulawesi Utara terkenal sebagai laboratorium kerukunan. Tidak ada upaya, tidak ada keinginan maksud pemerintah untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, agama tertentu, apalagi saudara-saudara kita di Palestina. Semua kita dorong justru kesalahan-kesalahan masa lampau, kekeliruan-kekeliruan masa lampau, terutama tentang hak asasi manusia, itu harus kita lawan. Namun, belum lama diresmikan, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI meminta kepada pemerintah Kabupaten Minahasa untuk menutup Museum Holocaust. Keberadaan Museum Holocaust di Indonesia dianggap akan melukai perasaan rakyat Palestina yang tengah melawan Israel. Tim TV One mengabarkan. Keberadaan Museum Holocaust Yahudi di Minahasa, Sulawesi Utara menuai pro dan kontra. Keberadaan Museum Holocaust dinilai melukai masyarakat Palestina. Ada berikut cuplikan dialog dalam program Kabar Petang bersama Ketua MUI Bidang Luar Negeri Sudarroto Abdul Hakim dan Monique Ricker selaku Hadasah Indonesia, organisasi yang bergerak terkait isu Yahudi dan Israel. Sebuah kegiatan yang menurut saya sangat serius. Tetapi dalam situasi seperti ini, di mana seperti kita ketahui bahwa ada problem-problem kemanusiaan yang juga sangat serius, yang dulu pernah dialami oleh masyarakat Yahudi di Jerman, Holocaust, yaitu penyingkiran, aneksasi, kemudian tindakan brutal dari Zionisme Israel yang ditujukan kepada warga dan masyarakat Palestina. Dan masyarakat Palestina tahu persis posisi rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia di dalam soal pembelaan terhadap warga dan bangsa Palestina, yaitu melakukan pembebasan. Ini sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bayangkan saja di mana pada saat bangsa Indonesia sedang membantu memperjuangkan hak-hak rakyat dan bangsa Palestina, kemudian di Indonesia sebagai negara pembela utama, kalau boleh saya mengatakan begitu, itu berdiri program ini. Nah, ini bagi pandangan kami tidak produktif karena bisa saja itu dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan atau aktor-aktor politik. Ini soal politik, Mas. Untuk menjadi peluang bagi upaya membangun dan memperkuat hubungan-hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Dan kita melihat reaksi atau respon yang begitu keras dari masyarakat Indonesia justru membuktikan bahwa edukasi Holocaust diperlukan di Indonesia. Dan jika pertanyaannya apakah ada kisah atau pembantaian tentang orang Palestina, tentu saja namanya juga Museum Holocaust. Holocaust adalah genosida terhadap orang Yahudi sebanyak 6 juta orang yang terjadi oleh Nazi.
Setahu saya, Nazi tidak membunuh orang Palestina, tetapi orang Yahudi. Jadi, kalau pertanyaannya apakah ada tentang penganiayaan atau persekusi atau apapun yang berkaitan dengan orang Palestina, saya rasa tidak ada. Tetapi Holocaust pasti akan mengangkat tentang sejarah genosida terhadap orang Yahudi yang dilakukan oleh Nazi. Sekali lagi, poinnya adalah yang dilakukan oleh Nazi,